ceritain. Bapak dari salon. Kok tahu? Bisa keriting? Bisa. Saya dibilangin sama Adul katanya bagaimana? Telepon tadi kan ada yang kehilangan. Ada yang kehilangan apa? Sesuatu ini yang mencari dinamit yang hilang. Mana? Ini sih. Saya bang yang kehilangan. Oh iya. Masuk. Gua perlu elu. Hah? Perlu elu. Iya. Kenapa buat Caca Andika? Waduh, buah apa ini? Buah apa binatang? Si Lola kemana nih? Lah, rumah lo kemasukan anak kebo. Lah, halo, gua kata anak kebo. Impas banget modelnya. Kenapa? Yang lagi bete nih bang Komeng, si Manto hilang. Manto. Saya yang imut-imut itu tapi yang warna Kelinci lu namain Manto. Emang kenapa bang Komeng? Tahuan dia tukang ngeracunin pembantu. Masa namain ini? Oh, mana ya bang Komeng, itu kan kelinci kesayangan saya, masa hilang? Di mana bang Komeng? Mana sih? Kayaknya ada suara mana? Kayaknya di bawah. Mana ya? Bang Komeng? Dia di mana-mana. Lagi aja di situ. Kan ada suaranya. Aduh. Mana? Udah, ini susahnya kalau kecil begini mendingan panggil si Adul. Adul kan bisa nyelip-nyelip sama mie kelinci. Tikusnya Pak Juha aja hilang ketemu nih dia. Iya bang. Ini kan susah nih kayak gini. Nyelip-nyelip kita nggak tahu. Iya benar. Yaudah bang Komeng, tolong dong, Lola dong hubungin bang Adul dong. Gue sih ada telepon. Terus? Ya dia kan nggak punya. Gimana? Nggak ada. Terus gimana dong? Ya gimana? Masa Lola ke rumah bang Adul? Ya jangan. Ntar pada kabur lagi tetangga. Iya. Tangkain kerbau liwat. Mau ngapain bang Komeng? Dulu Madul. Mau Lola. Sini, ya. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Apa kabar, Dul? Baik, iya. Udah, ya sini, ya. Apa kabarnya dua? Iya harus begitu. Namanya sahabat. Pakai ini dong pancing. Dia makannya kan apa ya? Kangkung. Nah, iya udah. Habis kangkungnya tadi kan setengah buat. Lu bukan buat kelinci kadang-kadang lu ngeganyamin itu juga sih. Bukan, tadi setengah buat Manto. Setengahnya buat Lola sahur bang Komeng. Ya kasihin dia semua. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Lo kok bisa tahu kesini? Hah? Kan tadi ditelepon. Oh, bukan bukan dia. Emang siapa? Iya. Tunggu ya. Dulu anaknya Ahmad Dhani. Yang datang Ahmad dia. Iya. Ini El. Siapa nih? Belum tahu? Temen saya. Nah, ceritain. Bapak dari salon. Kok tahu? Bisa keriting? Bisa. Saya dibilangin sama Adul katanya bagaimana? Telepon tadi kan ada yang kehilangan. Ada yang kehilangan apa? Sesuatu ini yang mencari dinamit yang hilang. Mana? Ini sih. Saya bang yang kehilangan. Oh iya. Masuk. Gua perlu elu. Hah? Perlu elu. Iya. Kenapa buat Caca Andika? Orang kalau gua kasih tahu. Opi. Ini yang kayak sebelum saya mulain penerawangan, lihat telapak tangannya. Jempol semua ya? Jadi manis kelingking. Mana yang mau dilihat? Ini. Tangan. Ini tangan bang Komeng. Oh, saya kira paha nih. Dari kapan hilang kelincinya? Beberapa menit yang lalu deh bang. Kalau saya tekan ini, saya bacain mantra, tolong ikutin ya. Iya. Apaan tuh mantra? Mantra. Cuman kalau orang yang udah kelas tinggi ilmunya kan bukan mantra, bilang mantra. Ikutin nih kalau saya ngomong ya. Iya. Itu mantranya berapa kali? Sekali aja dulu.
Nanti kalau misalnya kagak mempan baru kedua kali. Bapak ngap. Dulu tuh main lenong tuh. Siapa? Itu Mandra. Mantra. Mantra sama mantra lain. Oh, lain. Ini mantra. Kalau mantra? Mantra. Kalau mantra? Ini yang saya mau bacain. Bacaan. Astagfirullah. Kalau saya begini ada yang ngomong lagi bapak tekan belakang saya. Kalau nggak tekan desek saya. Nah, diam ya. Decong Kanpung, Decong Kanpung. Ikutin. Decong kampung. Decong Kanpung. Decong kampung. Pale tarik ke depan. Tak, tak. Ada bencong makan capung. Pak, itu pernah kejadian bencong makan capung. Bukan dia, Mak. Waalaikumsalam. Salam, Ustaz. Ada bencong makan capung. Iya. Kan? Mantra, Ustaz. Duduk, Ustaz. Duduk, mantra. Mantra. Saya lagi liwat. Emang pasti begitu. Iya, kalau saya lagi apa-apa tahu aja. Yang kehebatan Pak Ustaz. Kenapa? Dia saya telepon datang. Pak Ustaz ngasih apa-apain datang. Enggak, tadi saya mau liwat nih kan. Mau tadarusan. Oh, Ngajar. muslimin dan muliwat gitu. Muslimin dan muslimat, ya. Ustadz liwat tadi. Mem. Tadi Anda lihat ada bencong makan capung. Ini Ustaz dia kehilangan kunci. Ikhlasin aja. Mulai. Hah? Bang Komen takut Bang Adul. Bang Adul bawa ini ya bapak hitam. Nah, gitu Pak Ustaz. Tuh. Jadi saya telepon. Situ ya. Adul yang ditelepon. Saya diajak sama Adul. Itu siapa yang telepon? Adul ditelepon. Oh, saya ada di Sama sini. tadi ini. Saya diajak. Saya diajak, men. Saya diajak sama dia. Saya diajak sama dia, ditelepon kata ada yang kehilangan. Ngapain Saya mau diajak-ajak begitu? Siapa? Situ kan dia tua bangka, ngapain diajak? Bukan, saya kan paranormal. Saya diajak sama dia, Adul ditelepon. Begini saat ceritanya, Kak. Adul ditelepon saat. Hah? Saya diajak. Saya datang kemari. Saya baca mantra. Itu ceritanya tuh. Dia bisa nemuin Pak Ustaz. Ya. Saya sih bukannya melecehkan atau bukannya merendahkan, meremehkan kemampuan Bang Opi. Cuman saya mau nyampein Bisa nabung di situ tuh. Hah? Bisa nabung di situ. Di Bang Opi. Eh. Bisa. Mau nyampein, mau jelasin. Iya. Kan semua bank kan bisa buat nabung. Bukan bank Opi. Bukan bank buat nabung. Jadi bank yang disampein itu bank saya, Bang Opi. Oh. Bang Opi. Iya, iya. Saya mesti bawa Iya. darah nih. Dan ini perkara goib. Perkara yang nggak nyata. Betul. Iya, Ustaz. Perkara yang ada tapi nggak kelihatan. Kayak jin, setan ada di sini. Iya kan? Oh kan, dia bilang jangan kesini. Bukan, bisa jelasin ada jin. Jin ada cuma nggak kelihatan, bukan gue. Iya. Makanya jangan kesini. Kawannya Adul. Tadi dibilangin berkali-kali kawannya Adul. Enggak, kalau ini kelihatan Ustaz. Kelinci. Ada. Tapi waktu belum hilang kan ada. Iya. Nah kalau setan kan mau hilang mau kagak nggak ada terus. Sekarang setelah dia hilang jadinya goib. Oh begitu. Iya dong. Orang aja sebetulnya goib tuh artinya nggak ada. Jadi karena dia jadi goib, jadi nggak ada. Ini perkara yang kita sebagusnya menyerahkan urusan sama Allah. Kalau mau dicari-cari, ya. Apalagi saya dengar ada indera ke-8. 6. Yang kayak gitu. Untuk bicara masalah ini masalah sensitif. Ya, kadang nih tipis-tipis sampai dukun. Ya kan, tipis-tipis sama sesuatu yang bersifat musyrik. Cuman memang saya juga nggak bisa menafikan. Memang ada orang yang disebut wali Allah. Ya, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa aja yang bermusuhan sama wali Allah, siap-siap perang sama Allah. Ciri-ciri mereka adalah mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil, dengan sholat-sholat sunnah atau perbuatan-perbuatan sunnah sampai matanya jadi mata Allah. Dalam artian dia bisa melihat, bisa dibuka oleh Allah. Tangannya saat dia meraba, ya kan? Dia bisa meraba dengan bimbingan Allah. Kakinya juga melangkah dengan langkah dan bimbingan Allah. Tapi susah nyari yang kayak gini. Ya, orangnya harus orang spesial. Kita harus lihat dari akhlak dan perilakunya. Dia mutadayyin apa enggak? Dia beragama apa enggak?
Ada orang, oh dia orang pinter tuh, mandinya setahun sekali. Ya saya jamin, yang begitu pasti bukan orang pinter. Ya mandinya setahun sekali, gitu kan? Orang gila ya. Ada yang kemana-mana nggak pakai baju. Dia bilang orang pinter. Saya bilang tuh bukan orang pinter. Iya. Ya kan? Profesor orang pintar ya. Kalau dia sholatnya terjaga, ya kan? Kemudian juga ibadahnya terjaga, ya kan? Akhlaknya terjaga. Tiba-tiba misalnya dia punya feeling. Imam Syafi'i aja punya firasat. Oh, ini orang nih, kalau lihat dari air mukanya. Saya pernah begitu tuh Pak Ustaz. Gimana? Saya nggak mau lewat sini nih. Terus? Iya memang buntu Pak Ustaz. Itu bisa jadi karena insting dan kesolehan seseorang. Oh. Gitu. Tapi kalau ngaku-ngaku, Emang saya jalan. apalagi pakai mantra-mantra yang nggak sesuai dengan aturan Allah. Iya. Udah. Kalau dia bacain Quran yang benar-benar murni, nggak pakai manggil-manggil yang lain. Pakai gini-gini. Oh. Mustahik kan teh. Mustahik, musyrik. Nah, itu. Mustahik yang menjaka. Iya. Saya mau masjid lu. Pak Ustadz, Bang Komeng sini aja nyariin kelinci. Kan saya yang mau tadarus. Ya, Nah, saya masa nggak boleh ikut Pak Ustaz. boleh, bagus. Habis nyari kelinci ke masjid deh. Ya? Dengan saya nyarinya di masjid banyak orang. Tapi kan kelincinya hilangnya di mana? Ini Bang Komeng. Tapi di sana banyak orang bisa bantuin saya. Oh iya boleh deh. Yaudah saya di masjid ya kelincinya. Masjidnya jauh, masa ke kelinci ke sono? Masjidnya jauh, masa kelinci ke sono-sono? Kan di sini paling Sini pinggir-pinggir. orangnya mendikit, berempat. Sono kan banyak yang tadarus. Ada 20-an. Ya kan Yaudah, ya. bantuin. Iya, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Makasih. Iya, iya, iya. Ustadz, makasih Bang. Assalamualaikum. Salam. Udah balik deh. Ya udah saya ikut ah. Mau kemana? Ke rumah situ nyari kelinci. Yang hilang kelinci dia, bukan kelinci gue. Mau ngikut rumah gue. Yang hilang kan dia, kelincinya. Situ nggak punya kelinci. Enggak, yang punya kelinci dia. Gue sih nggak punya pape. Gue segen gue ngomong dulu. Duduk. Jadi gagal gitu deh. Lu ngapain ikut dia? Lu disuka sama dia? Kagak tadi diajak ya Mongi. Musrek deh. Musrik. Ayo Bang, aduh Bang Komeng. Kenapa balik lagi? Ah, gua tahu kan. Nggak. Ketemu ya kelinci aku ya. Pengen kelinci. Kelinci aku ketemu ya Bang. Motor gue di depan mana ya? Dan udah rapi-rapi gue begini nih, tahu nggak lu, Meng? Duit kagak ada, bagaimana caranya nyari duit biar gampang ya, Meng? Emang susah. Apaan? Ya dong. Ya kerja gue nyari kemana aja, ada 1000 kantor gue datengin, boro-boro dikunci, ngintip dari kaca direktur aja kagak. Lu kantor belum buka lo udah daftar. Udah buka kan gue datang 8:30. Enggak, maksudnya belum buka jadi kantor, masih bangunan kosong. Udah ada bangunannya, gue liat orang-orang juga udah banyak ade. Jangan pegang aja dia udah wudu. Anaknya boleh gak pegang palanya? Udah dipitrain. Gimana caranya ya? Lu kayak dia aja kalau mau duit mah. Sekarang mah nyari duit mah gampang. Mana pakai otak. Bagaimana kalau kayak dia maksudnya? Lah, gaya jadi patung orang lewat. Aneh nih patung. Lu kan muka lu udah nggak ada duanya. Kalau ada dua pasti kembar. Iya kan? Iya orang aneh. Patung apa nih katanya nih? Boleh deh. Penemu benua Amerika nih. Sangkain kan begitu tuh. Iya, Eh, Franklin. Marco Polo. Oh iya. Lu asal sebut. Oh, Jadi gue jadi patung. patung Gayanya? aja sih. Ya selalu. Yang agak aneh-aneh aja. Ya kan? Mau gimana? Hah? Oh gitu? Boleh? Boleh. Udah siap nih? Ya, Tahan dulu. gue garuk kumis boleh nggak Meng, ntar kalau ada orang? Gini-gini gitu. Nggak boleh bergerak. Orang kalau masih lihat jangan bergerak. Oh, iya. Ingat amanat gue. Oh iya. Jangan sampai orang nggak percaya, kita berdua digebukin. Sangkain pembohongan pabrik. Oh iya iya. Tahu pabrik? Tahu Yang tuh. bikin sendok apa? Pabrik itu, pabrik. Tadi kan lu ngomong pabrik. Pabrik. Lu duit nggak ada, darah naik. Pabrik. Balik lu. Gue balik. Kan lu mana? Lu ngomel aja. Nggak mau kondon. Kondor. Orang pakai kain dulu tuh. Kondor itu. Oh, kondon. Mau nggak? Mau? Ngadep mana sih lu? Sini. Situ. Ini kan muka gue. Iya, enggak gua tuh nggak terang sama orang-orang. Eh. Patung-patung apa yang kaya? Patung batu. Jangan. Apa patung apaan? Patungan. Patung apa yang kompak gitu. Patungan. Patung apa yang bisa berdua?
Patung duet. Patungan butungan kawin. Jadi nggak jadi patung. Ah, iya udah. Ikan ayam lewat. Mas, nggak ngeliat nih. Wih, waduh, bagus. Ini sepasang nih patungnya nih. Sepasang emang udah jodohnya. Mungkin dulu nih suami istri, ya, Iya. ini anaknya. Iya. Mungkin karena suaminya sering selingkuh, maka dikutuk jadi patung kali ya. Bisa. Bisa. Wuh, Ya kan? Iya, Sama tuh dipakein baju juga. cakep banget, ada kumisnya lagi. Indus coba indus, deketin. Bagus nih mas, dijual kali. Wah dijual, dipertontonkan saja. Lu kok naruh duit kalau mau nonton. Bayar nih. Nah, iya ini kan sesuatu yang aneh. Ya dah. Taruh jongkok di situ juga boleh nonton. Perhatiin aja, Yaudah. nggak ada salahnya. Nih saya bayar 5.000 aja ya. Buat beli silet, buat nyukur kumisnya dia nih. Nonton juga boleh nonton, ya kan? Nonton boleh. Meng. Nah, tuh. Ini, apaan nih? Ini, Apaan tuh? ini patung Pak. Sini, periksa. Karya seni yang mengagumkan. Oh, keras, Oh iya, keras. kayak rebana ya bunyinya. Wah, Bahannya sama, beton. oh sama. Beton juga. Oh cuma dia agak elastis sih pak ya? Ya, ya. Karena dasarnya nggak pakai tanah liat. Oh nggak pakai tanah liat? Nggak, Oh. pakai tanah bang. Jauh juga pak ya? Oh iya bener. Lantai 6 nih. Iya. Taruh dong duit. Iya. Taruh duit. Taruh duit. Duit? Iya dong. Oh nonton bayar? Bayar. Oh, bang bayar. Duit. Pakai. Mata dulu lah. Masih aja dia. Buat ongkos. Nonton boleh. Ya. Boleh. Iya sih pak. Iya. Sip. Walaupun tadi sudah beduk maghrib, Betul. saya ingatkan sekali lagi. Saya pernah baca di surat Al-Baqarah. Nah, Berapa? lupa waktu itu. Jadi kuatkanlah puasamu sampai malam. Aduh. Jadi begitu, Perut lo udah nggak tahan, udah manjul-manjul nih, cacing-cacing di perut. itu godaan syaiton. Saya ton. Begitu. Pokoknya kamu harus kuat. Semakin malam semakin banyak pahala kita. Lo sih kuat banget, beneran ada cuma perut lo yang nggak tahan. Itu belah pinggirnya sampai nggak ada. Dia masih kuat. Aja. Tenggorokan bang, ini kering banget bang. Udah gampang. Udah kayak banyak debunya, ini kudu disiram air bang. Nanti juga akan tiba saatnya. Isa, tek, 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 tek. Woi, pergi. Kok pergi? Itu kan kami tek, tek. Bukan beduk. Jangan dulu kalau belum masuk. Maghrib. Iya. Lagian kan setahu lo kan emang kalau buka puasa tuh maghrib bang. Iya, udah maghrib. Ini salah pengertian. Makanya kalau memperdalam agama itu jangan setengah-setengah. Nah lu, Timbulnya jadi salah kaprah. kenapa? Kalau salah langkah mah bisa mundur. Ya kalau Ya kan? salah kaprah, Salah kaprah. kenapa? Si kaprahnya gimana? Bingung kan? Apa kaprah itu? Apa? Nah makanya kita harus mempelajari sesuatu yang sedetail mungkin. Aduh. Lu ngelahirin? Nah, Bukan, kayaknya udah Sabar. ngilik deh itu. Sabar. Usus ini. Aduh, kutu gua remuk nih. sabar semuanya. Sabar. Kalau saya sudah terbiasa begini dari tahun ke tahun. Soal puasa, Enak buat kalau lo nggak tahan bang. nanti lama-lama kuat. Kalau kan nggak punya lemak bang Komeng. Lemak sih kagak ada, man itu gas pitung lu pakai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Pak Ustadz, silakan duduk Pak Ustadz. Ini sih kalau buka puasa pada kebanyakan. Kebanyakan. Di masjid terawih nggak ada yang nongol satupun ya. Grup ente nih. Itulah Pak Ustadz. Grup cheerleaders nih.
Dia sedang Cibiran cabi. memperdalam surat Al-Baqarah. Kalau sirup-sirup sih udah saya siapin di sini. Nanti pas buka, Bang, saya yang lain sih enak pada ngenyotnya saya gimana? saya tuang. Saya bisa berendam dalam. Tenang aja ya, Pak Ustadz. Kenapa ngomong pas buka? Ini terawih aja udah lewat. Pak Ustadz gimana sih sebagai seorang pesantren yang begitu lama? Ya terus apa orang ini terawih udah tuh Asli melambung naik. kebanyakan makan. Aduh. Dalam menyentuh apapun Pak Ustadz. Ketua cheers kita melarang kita untuk menyentuh makanan dan minuman. Itu Pak Ustadz. Iya. Loh, masa udah sampai gini hari ente masih belum buka? Harus bertahan sampai malam. Iya. Katanya biar memperdalam ilmu. Iya. Dari mana ilmunya? Coba jelasin. Al-Quran. Al-Baqarah. Al-Baqarah. Al-Quran sih saya tunduk udah. Ya iya makanya Pak Ustadz jangan suka mau ini udah urusannya Al-Quran. Ya cuman ayat berapa, surat berapa? Saya Ente lupa. dapat ajaran dari mana? Saya pernah baca waktu Nujulul. Ya apa bunyinya kayak gimana? Dan kemudian kamu bertahanlah puasa sampai malam. Lailil, belakangnya ada Lailil. Apa tuh? Ente, makanya kalau lagi pengajian tafsir, pengajian fikih, hadir. Hadir. Ya ente hadir di mana, belah mana? Belah pinggir. Kan saya udah itu surat Al-Baqarah nggak salah. Iya kan? benar. Al-Baqarah 187. Tuh. Nih. Dengerin. Apa isinya Pak Nih. Ustadz? Tuh, saya nggak bercanda. Ada di situ kan ada. Adanya di tengah ayat. Tuh, ada kan? Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Tuh. Apa nggak sempurna, nggak tambah malam? Hah? Paham? Jadi bener tuh kata. Ya Ustadz yang ngomong masih juga lo nggak percaya. Pak Ustadz. Sirup gua tumpahin nih. Ya jangan berantem banjir. Cuman makna lailnya bukan sampai malam begini. Lail di situ maghrib itu udah termasuk malam. Karena kita puasa, sahur atau hidup itu contoh Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahin kerjain, apa yang dilarang kita tinggalin. Nabi nyontohinnya bukanya itu pas maghrib. Tuh, maghrib. Udah lewat berapa jam? 1, 2, 3, Masya banyak. Allah. Oh maghrib tuh sudah dibilang malam. Udah dibilang malam. Itu kok penyiar berita selamat petang, belum malam. Ya, itu cuman tuh bahasa aja. Kan petangnya hitungan matahari sama hitungan bulan kan beda. Kita ganti harinya aja kan pas maghrib. Kalau Kalau Komaria. 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 Kalau Komarudin? Maksudnya apa nih? Komarudin dagang pisang mulu. Oh itu bulan-bulannya Islam Hijriah. Iya, Samsiah kan bulan yang hitungannya tanggalan pakai matahari. Dia Oh. gantiannya tiap jam 12. Nasional tuh ya. Nasional atau Samsiah. mungkin Masehi. Masehi. Ya kan? Tapi kalau yang Komariah, yang bulan-bulan yang 12 Muharram, Safar. Ramadan. Iya kan? Terus sampai Ramadan, Syawal, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jumadi. Emang Ih, ada Jumadil awal, Jumadil akhir. Sama Jumadil Kang Ojek. Kita sih belum tahu mang bulan-bulan Islam. Jumadi, masa Jumadi ikut? Ya maksudnya Jumadil awal, Jumadil Jumadil akhir. Kalau Jumadi doang Kang Ojek. Jangan kayak gini kemarin. Habis Muharram. Muharram Safar Sogut katanya. Iya. Ambulan. Ambulan lo tepok nguing-nguing lo. Ya udah. Iya. Ini ajaran salah paham. Maksudnya lail di sini adalah maghrib karena begitu Nabi nyontohin. Malah Nabi segera takjil al-iftar. Disegerakan kalau berbuka pas azan langsung makan. Ya. Tambahin duitnya. Hah? Tambahin duitnya. Saya tambahin mesen. Oh iya. Assalamualaikum. Udah dengar Dengar. apa kata Pak Ustadz? Udah. Jadi kesalahan ada pada saya. Iya, iya. Tenang dulu di sini ya. Ini kayaknya kurang kuat.
Saya buat nasi padang yang agak pedas, dagingnya gede, rendang, dangdut. Oh ya, kau tunggu sini ya. Ini saya pindahin dulu ya. Tunggu aja. Ya. Oh, nasi baru tuh udah main rambin ini. Nasi padang, Mon. Dagingnya gede, ini. Es teh manis pakai jeruk nipis sedikit sedap, Mon. Ya kan, Mon? Udah jam berapa ini? Lama banget datang. Kamu beli nasi padangnya di mana ya? Oh, dari Priok kali. Lama amat ya. Aduh. Kita susulin aja kali. Ayo. Kira-kira di kulkas ada apa ya? Bang! Bang Komeng! Bang Komeng! Bang. Aduh, Bang. Yang mau dibawa ke Saudi. Oh ini. Ini TKO. TKW. Hah? TKW. TKW mah ramping. Kalau ini sekali mukul Arab TKO. Iya. Bang Komeng udah jangan bercanda, lo kan sedih lagi tau nggak? Kenapa? Kemarin si Manto sama Minca kan udah ketemu. Masa sekarang hilang lagi Bang Komeng? Kelinci. Kelinci hilang mulu. Makanannya lo makan mulu sih. Enggak, orang emang kalau misalnya habis makan siang emang lo suruh lepasin biar dia olahraga biar nggak gendut-gendut banget gitu. Lepasin jangan jauh-jauh. Ini aja tadinya gemuk, dilepasin emaknya di Papua jadi begini. Kan Lincu namanya Manto, kan ada yang nama lain aja. Itu kan sepasang Manto sama Minca, ngiri aja lo. Oh, Kalau lo. gue dong yang gue yang ngasih nama, emang kelinci lo. Mendingan dia miara kelinci mat daripada miara lo. Jangan kata kandang kamar aja nolak. Mana? Mamat mau pergi haji. Ya Allah, alhamdulillah. Lagi ngumpulin duit celengan bambu. Bapaknya ambil bambunya buat pagar. Duitnya hilangan berantakan. Ketanam dong di pagernya Bang Komeng. Iya. Sekarang dia lagi usahain lagi. Cari yang gratisan. Ikut kuis di radio. Supaya Alhamdulillah nih. menang. Enggak. Yang nasibnya nggak pernah bagus kalau dia mah. Mamat. Jangan katain nasib, ngaca nggak pernah bagus. Waalaikumsalam. Lemes amat lu. Coba romannya. Kayaknya puasa double lu. Agak Bang. Kenapa? Temu-temu kelinci. Mahal harganya ada juga. Mahal. Kok mahal? Ada yang kecil. Gini, harganya 350.000. Ada yang segini, harganya 750.000. Ada yang segini nih. Ini bukan kelinci. Apaan, Bang? Pabrik sagon. Ini orang, ini si Lolo. Iya, ada 1,5 juta. Aduh. Ada duitnya. Emang suruh beli? Enggak. Suruh apa? Enggak suruh nyari doang. Suruh nyari, kelinci dia hilang. Kenapa beli? Daripada beli mah repot. Cari aja kelinci yang janda, lo bakal tahu ah. Kan biasanya orang kalau bilang nyari beli gitu. No, cariin gue roti ya. Oh siap. Beli roti, gede. Gitu Bang. Emang lo begitu ngeliat upahnya dulu baru upahnya dulu lo. Kira cariin Manto sama Minca yang mana siap lo. Kok jadi nyari ke pasar? Bilangnya nyari kelinci doang. Ya udah, ada cari ke Bogor. Lu makanya kalau begadang nggak usah sampai malam, pulang tidur rumah. Apa Bang? Lu tiap malam ngobrol sama dia jadi nular bego. Gitu mulu sih. Tahuan Jadi emang gimana Mamat dong Dipon. Bang Komeng nasib Minca sama Udah, Manto? nanti bis lebaran kita cari lagi, ya kan? Tapi Kelinci kan- Australia, Iya. biar anaknya juga gede. Gede. Om salam. Salam. Wah, Pak Ustaz. Salaman. Iya, iya, Ustaz. Tuh. Nyisir melulu ente. Iya. Rontoknya tuh rambut. Mamat kelincinya hilang. Saya. Jadi saya tuh punya piaraan kelinci, cute, kecil-kecil, namanya Manto sama Minca. Kasihan tuh kalau Sebenarnya sih kelinci gede, emang dipegang sama dia jadi kecil. Coba kalau menyatu udah kayak kucing. tapi itu kesian kelinci sampai ciut-ciut begitu. Cute. Cute. Cute tulisannya Oh. tulisan. Saya pikir ciut tuh kelinci. Bukan, Kan. Pak Ustadz. Maksudnya cute itu lucu kayak Lolo gini, Pak Ustadz. Iya. Lucu. Percaya Lucu, ya. Lucu makanya mau masuk Jakarta Group. Kan udah bubar. Bisa ada Oh, pasti. masih ada. Oh, iya. Ya udah gitu dah Yaudah pokoknya ya, Pak Ustadz. saya kalau gitu pulang dulu ya. Pulang lah. Ya sini aja ntar buka bareng. Oh iya. Adul mau nyumbang.
Nyumbang apa dia? Nah, ya pokoknya makanan deh. Kembali ke soal kelinci Pak Ustadz. Si omong-omongan iseng aja nih Pak Ustadz, daripada saya ngisi TTS gambar depannya juga nggak beres. Mending saya nanya aja. Ngomong tuh nggak boleh yang iseng, harus ada muatannya. Ada muatannya, Harus Ustaz. ada konten sama nilai. Ya lihat dong muatannya orang. Lihat dong Yang bang, membawa kepada keimanan. Ya itu. Saya juga bicara tidak semena-mena Pak Ustadz. Maksudnya Iya. ada muatannya, ada isinya. Apa tuh? Kelinci itu sebenarnya boleh dikonsumsi atau tidak Pak Ustadz? Ih, Bang Komeng. Hah? Jangan dong. Haram hukumnya, Bang Komeng. Nih, sekolah enggak, kalau ngomong haram enak banget. Saya nyebrang kota aja dikata haram. Gimana enggak haram? Saya pakai kain, emaknya di kolong. Jadi kelinci itu bahasa Arabnya arnab. Arnab, Bentuk pluralnya aronib. aronim, Jadi ini arnab. Arnab. Pernah ada riwayat dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Ya, radhiyallahu an. Kemudian soda arnaban. Soda yasudu ay ma'nahu. Berbusa dong. Soda? Soda itu artinya berburu, Oh berburu. menangkap arnab. Arnab, menangkap kelinci. Iya. Ya. Fa'ata biha Abu Talha. Kemudian dia mendatangi Abu Talha, sahabat Nabi juga, ya kan? Kemudian padzabahaha, kemudian disembelih. Ketawa-tawa. Oh disembelih. Dzabaha, padzabahaha, faba'atha biwarikiha wa fakhidaiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bener kan nih Arabnya ya? Iya. Takut bercanda ya kan? Iya. Kita nggak ngerti tentu dibohongin. Bener ya bentarnya. Nih, tanya bapaknya dia nih. Berbot. Alhamdulillah. Jadi padzabahaha, Dipotong. kemudian dipotong, faba'atha biwarikiha wa fakhidaiha. Warik itu ma fawqal fakhid. Pahanya diambil. Warik Warik di atas paha. di atas paha. Pinggang kali ya. Oh pinggang. Ya Pinggang. kan ada paha atas, paha bawah. Wa fakhid Ini pinggang semua. bukan dia kelinci. Kelinci, Bang Ya. Komeng. Ini pahanya, dua pahanya sama atasnya. Pinggul. Kemudian dikirim ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu biha, aku mendatangi Rasulullah sallallahu. Kemudian apa? Faqabilaha. Kemudian Rasulullah menerimanya. Ya artinya menerima hadiah yang dibawa atau yang dikirim oleh sahabat Abu Talha sama Anas bin Malik. Itu mentah berarti Pak Ustaz? Belum matang dong berarti? Iya, kalau mentahnya diambil berarti dimatengin boleh. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam Udah pasti belum? kalau sesuatu itu Takutnya disimpan aja di kulkas kan ya kita nggak tahu. mungkin. Buat apa? Kalau nggak diambil manfaatnya, kenapa di situ ada kata qabila, yakbal? Artinya Nabi menerimanya. Kalau sesuatu itu Rasulullah kan sumber hukum. Kalau menolak pasti Iya, ditolak. kalau misalnya, wah ini apa nih? kelinci. Dacil misalnya kan? Daging kelinci kan? Nggak boleh, ya kan? Iya, silahkan. Tapi jangan mengharamkan sesuatu yang udah dihalalkan Allah. Nah. Nabi dulu dalam surat At-Tahrim pernah mengharamkan madu. Oh. Iya. Jadi Nabi pulang dari salah satu istrinya Zainab kan madunya kelas bagus dong. Zainab orang kaya. Iya. Minum dia tuh madu kualitas bagus. Habis minum kualitas bagus, kemudian datang ke rumah salah satu istrinya yang ya mungkin secara ekonomi istrinya yang lain lebih miskin daripada Zainab, sehingga tidak bisa menghadirkan madu yang Bagus. bagus. Kemudian Nabi bilang untuk menghibur istrinya, saya haramkan madu. Ditegur sama Allah di dalam surat At-Tahrim. Lima tuharimu ma ahallallah tabtaghi mardata azwajik. Kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang udah dihalalkan Allah? Cuma karena menginginkan ridho istrimu. Jadi katakan yang halal kalau itu halal, katakan haram kalau Oh, itu saya ngerti maksudnya nih Pak Ustaz. sebelum ente ngerti, hanya terus. Memang ada yang mengatakan makruh. Di antaranya ada dua orang sahabat, tapi yang paling kuat menurut jumhur adalah dia boleh dimakan karena faqabilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah menerima daging itu berarti daging itu boleh. Boleh. So kalau nggak boleh, ya kan? Nabi pasti menolak. Menolak.
Boleh saya lanjutkan, Pak Ustaz? Silakan. Soal madu tadi. Iya. Berarti walaupun dia nabi, tidak boleh langsung mengatakan haram. ini Salah langsung. satunya dari Allah Subhanahu wa Ih, taala. Bang Komeng hebat. Bapak ibu-ibu sekalian yang tidak ada semuanya. Lancar dia. Penerimaannya. Berarti Iya. Alhamdulillah. Ya kan? Cerdas. mau ke masjid. Itu saya. Dia kan paham ya? Sekolah lu deh. Iya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya adabnya saya yang ngucapin karena saya mau pergi. Iya. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Orang mau pergi berarti harus assalamualaikum. Kemarin ada orang tuh kurang ajar. Kenapa? Mau pergi selama-lamanya nggak assalamualaikum. Enggak bang, enggak. Ya kan harusnya assalamualaikum. Tapi tetap mah lolos sih nggak Gak makan kelinci ya? nggak tega. Bang Komeng mereka tuh cute. Iya. Ah, lu sayang banget sama manto sih lo. Ya memang ya itu kan piaraannya ya. Tadi lu diomongin sama Pak Ustaz. Siapa? Soal lu sama keluarga lu. Ayo bener. Jangan mes amat Pak Ustad. Ngomong begitu. Iya ngomongin siapa? Bang tak ngomong mana coba ceritain Bang Adul. Bang Adul dia tahu Bang Komeng ngomong. Jadi hahaha tuh. Ha itu dipotong. Bahasa Arab ya. Hahaha. Apaan? Kalau ho Itu. direbus. Aduh, udah kelihatan dari mukanya muka lapar, muka rusak. Lu datang Rebo, bengkel buka tuh. Rebo pagi jam 8. Mau pagar rubuh apa rusak? Saya Gua beli amplas nomor 4. Maka kalau iseng tuh sampai nunggu buka beli amplas nomor 4. Rapiin muka lu dikit-dikit. saya mau makan tebak. Setiap ayo. Kalau udah lapar, ayo. Jangan goblok ngobrol. Bang Adul buka aja sih, oh udah nggak tahan nih. Sedih tuh bawaannya lapar aja. Ah, lu nggak kasih nggak kira. Emang lapar mulu. Tak kira-kira mau almarhum mau mesti kurang-kurangin badan. Ya orang kesian gotongnya. Kita mesti nyewa itu yang alat. Enak sian. Masuk petiu agak muat. Buka aja deh. Di plastik itu aja tuh yang buat bawa buah. Taruh bandolin deh. Mandi kecapin aja. Satenya udah ada. Yang beduk. Udah buka aja. Gak apa-apa. Wanginya si Asoy nih. Sate apa nih? Sedap inisialnya Kak. Ah, kambing bukan. Ngelawan nih gue. Bukan sate apa. Lu main dari dulu ya. Dari kecil sampai tambah kecil masih main nih gue. Bang Komeng, maksudnya Kak apaan? Bang Adul jelasin cepetan. Bang Komeng lagi naik darah cepetan. KLCI. Oh,